Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mentadaburi salah satu ayat di juz yang ke-18, lebih tepatnya pada surat An-Nur ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Laki-laki yang tidak dilalaikan berjual beli dan perniagaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari salat dan dari menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut akan satu hari di mana hati dan penglihatan terbolak-balik, yaitu hari kiamat. Nah, surat An-Nur ayat ke-37 ini sangat berkaitan erat dengan dua ayat sebelumnya, yaitu tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang mukmin. Allahu nurus samawati wal ard, ya, permisalan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam hati seorang mukmin yang merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala seperti cahaya yang luar biasa terang benderang. Ya, lalu kemudian di ayat selanjutnya di ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi buyutin adinallahu an turfa'a fiha, pada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan dengan ayat ini bahwa yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah rijal, laki-laki. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini tema yang mungkin pas untuk tadabbur ayat ini adalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh dunia. Laki-laki atau orang-orang seperti ini, mereka-mereka yang memakmurkan masjid, fi buyutin adinallah an turfa'a fiha, dan seterusnya, ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, mengatakan bahwa orang-orang seperti ini la tashghaluhum ad-dunya wa zukhrufuha wa zinatuha. Orang-orang seperti ini tidak disibukkan dengan dunia, dengan keindahannya, dengan kelezatannya, dengan jual belinya, dari an dzikri rabbihim, dari mengingat Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, alladzi huwa khaliquhum wa raziquhum, yang merupakan pencipta dan pemberi rezeki kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perdagangan mereka, sedangkan yang memberikan rezeki dari perdagangan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ungkapan, berapa sih gajimu sampai melupakan sholat? Ya. Berapa sih yang kau dapat dari dunia ini sehingga melalaikan kamu dari pemberi rezekimu ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan, walladzina ya'lamuna anna alladzi 'indahu huwa khairul lahum. Dan mereka-mereka ini rijal, mereka-mereka ini mengetahui bahwa apa yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala berupa surga, berupa kenikmatan, berupa pahala, berupa keridhaan, berupa rahmat dan ampunan, itu lebih baik dan lebih bermanfaat dari apa yang ada di tangan mereka. Karena apa yang ada di tangan mereka ini akan hilang dan pergi. Ketika mereka meninggal, harta yang mereka kumpulkan dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Tapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ini kekal dan tidak hilang selama-lamanya. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan laki-laki, orang-orang jenis seperti ini yaqaddimuna ta'atahu wa muradahu wa mahabbatahu ala muradihim wa mahabbatihim. Mereka lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah. Mereka lebih mendahulukan keinginannya Allah daripada apa yang mereka cintai dan apa yang mereka inginkan. Nah, dari ayat ini An-Nur 37 setidaknya ada 4 hal yang insya Allah kita akan tadabburi dari beberapa
kata di dalam ayat ini. Yang pertama adalah kata rijal, laki-laki. Karena di awal ayat ini Allah mengatakan rijalul la tulhihim, ya, laki-laki yang tidak dilalaikan. Nah, laki-laki ini adalah salah satu sifat mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pujian kepada mereka yang memiliki sifat-sifat tertentu. Ya. Seperti contohnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan kata rijal untuk mereka-mereka yang memiliki janji kepada Allah dan mereka tunaikan janjinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi." Di antara orang-orang beriman, di antara kaum mukminin ada rijal, ada laki-laki yang shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Mereka jujur terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkaitan dengan kisah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu dalam perang Uhud, di mana beliau terluput dari perang Badar, lalu kemudian beliau menyesal dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau Allah masih mengizinkan aku untuk bertemu dalam satu jihad melawan kaum musyrikin, maka pasti Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Ini janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang seruan jihad di medan Uhud, beliau kemudian terjun dalam medan jihad tersebut sehingga beliau syahid. Lalu kemudian turun pujian Allah kepada Anas bin Nadhr ini radhiyallahu anhu. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Di antara orang yang beriman ada yang laki-laki yang jujur janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat laki-laki ini kalau mungkin kita dengar ya, seperti orang mengatakan ini baru laki, ya. Ini laki-laki, ya. Ini sifat yang luar biasa ya, yang dimiliki oleh bukan hanya laki-laki tapi juga bisa perempuan, karena sifat yang keimanan yang begitu tinggi, semangat yang begitu tinggi, himmah yang begitu tinggi untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dilelahkan oleh hal yang remeh-temeh yang lainnya, karena mereka lebih mendahulukan apa yang ada di sisi Allah. Mereka tahu apa obsesi hidupnya. Mereka sudah faham bahwa tujuan hidupnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang lainnya hanya selingan saja. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an begitu banyak atau ada beberapa pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para rasulnya, Allah memuji para rasulnya dengan sebutan abdun, hamba. Karena mereka menjalankan penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya, ya, bukan pakai kata rasulnya. Di sini dalam bentuk pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah menjalankan fungsi penghambaannya secara totalitas. Beberapa ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memuji seorang rasul, ya. Tepatnya di ayat yang ketiga dari surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, itu anak-anak dan cucu-cucu yang kami bawa bersama Nabi Nuh alaihi salam. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Ya, di sini disebutkan abdan, bukan rasulan, sebagai bentuk pujian kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan penghambaannya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang luar biasa ini diberikan kepada mereka-mereka yang memiliki sifat yang luar biasa juga. Di antaranya juga adalah sebutan fityah, ya, seperti pemuda kahfi. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innahum fityatun. Mereka-mereka itu adalah fityah, anak-anak muda. Amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Rabb mereka, maka kami tambahkan keimanan kepada mereka dan kami tambahkan hidayah kami kepada mereka. Nah, ini yang pertama, sifat laki-laki, ya, sifat gentleman, sifat yang benar-benar ya dimiliki oleh seorang laki-laki. Ada laki-laki tapi hanya jenis kelaminnya saja, tidak menggambarkan sifatnya, tidak menggambarkan keistiqomahannya, tidak menggambarkan keteguhannya, dan tidak menggambarkan jati dirinya. Ya. Laki-laki yang pemalas, laki-laki yang
tidak memiliki semangat, laki-laki yang tidak punya tujuan hidup, laki-laki yang melakukan banyak hal yang sia-sia. Ini laki-laki yang bukan laki-laki. Laki-laki yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Di antaranya adalah ayat ini, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh dunia. Nah, dunia yang disebutkan di sini tijarah, ya, karena ini secara umum, ya. Cara manusia mendapatkan rezeki sebagian besarnya adalah melalui perniagaan dan perdagangan. Namun sebelum itu kita masuk ke kata yang kedua dalam ayat ini, la tulhihim, ya, laki-laki yang la tulhihim, yang tidak dilalaikan. Nah, kebanyakan manusia itu terjatuh karena sifat lalai mereka atau karena kelalaian mereka, ghaflah, ya. Mereka dilalaikan karena kesibukan, karena rutinitas, atau karena memang tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga mereka melakukan hal yang sia-sia, sehingga mereka lalai dari tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-lahu di sini, ya, al-lahu, la tulhihim, kelalaian, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa laki-laki jenis ini tidak dilalaikan oleh jual beli dan perdagangan, atau perdagangan dan jual beli. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegur, ya, dalam surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang pertama, alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan oleh berbanyak-banyakan. Ya, berbanyak-banyakan harta, berlomba-lomba untuk berbanyak-banyakan pundi-pundi, ya, pundi-pundi harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan kalian sendiri. Nanti ingat, nanti dia baru sadar ketika sudah masuk di dalam kuburan. Karena itu begitu banyak penyesalan. Rabbirji'un, wahai Rabbku, ya Allah Subhanahu wa taala, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga saja saya bisa melakukan amal saleh dari apa yang telah saya tinggalkan itu. Baru sekarang mau tersadar, ya. Seperti juga Fir'aun, ya, laknatullah alaih. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengatakan, saya beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-an, baru sekarang kamu beriman? Laqad asaita qablu, kamu sudah bermaksiat sebelumnya. Wa kunta minal khati'in, dan kamu termasuk orang yang melakukan banyak kesalahan. Sudah tidak bisa lagi, sudah terlambat. Orang-orang yang baru sadar ketika masanya sudah habis. Makanya jangan sampai seluruh kehidupan ini penuh dengan kelalaian, ya. Kelalaian karena jual belinya, kelalaian karena perdagangannya, kelalaian karena aktivitas kantornya, kelalaian karena memang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Orang-orang seperti ini lalai dari tugasnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalai dari tujuan hidupnya, lalai bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan segala hal dalam kehidupannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 22 mengatakan, ya, mengitab, mencela orang-orang yang nanti baru sadar ketika masanya sudah habis, ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kamu lalai dari urusan ini. Fakashafna 'anka ghita'ak, maka kami singkap penghalangmu itu yang membuatmu lalai selama ini. Fa basaruka al-yawma hadid, maka penglihatanmu pada hari ini sangat tajam, ya. Sudah melihat dengan jelas, ya, sudah melihat semua manusia sedang berkumpul menanti perhitungannya, sudah melihat surga dan neraka, ya, yang berada di hadapannya. Fa basaruka al-yawma hadid, maka penglihatan pada hari ini sangat tajam, melihat semuanya dengan secara hakiki dan secara jelas, tidak ada lagi yang samar-samar, sudah sangat terang benderang. Lalu di situ baru mau sadar, sudah tidak bisa, sudah terlambat. Nah, la tulhihim, mereka tidak dilalaikan. Karena memang dunia ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang penuh dengan kelalaian dan permainan senda gurau. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-An'am ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa la'ibun, kecuali permainan saja. Walahwun, dan kelalaian atau sendagurau dan permainan. Ya, kehidupan dunia seperti itu, isinya seperti itu. Ya. Kalau tidak yakin bahwa waladdarul akhiratu khairul lil ladzina taqun, dan bahwa kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Masalahnya banyak yang belum sampai pada tahap keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik, ya, sehingga lebih mementingkan dunianya. Mau berleha-leha saja, mau bersantai-santai saja, tinggalkan sholat tidak merasa berdosa, ya, melakukan kemaksiatan tidak merasa bersalah, dan seterusnya. Ya, karena begini sifat dunia. Sifat dunia itu melalaikan dan tempat permainan, tempat berbanyak-banyakan, tempat sombong-sombongan dan lain sebagainya, kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an bahwa salah satu hal yang membuat kita tidak lalai adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kita lihat ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang tidak berzikir di pagi dan petang hari ini sudah bisa dianggap sebagai orang-orang yang lalai. Ya, Allah mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal." Dan ingatlah Rabbmu, berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsika, dalam dirimu, tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawl, dengan merendah, dengan suara yang lirih, ya, dan tidak dibesarkan, bil ghuduwi wal asal, pada pagi dan petang hari, ya, berzikir pada pagi dan petang hari. Wala takum minal ghafilin, dan jangan termasuk di antara orang-orang yang lalai. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang tidak berzikir pagi dan berzikir sore ini sudah termasuk orang yang lalai. Nah, karena itu kesibukan ini boleh-boleh saja, ya, mencari dunia, mencari harta untuk anak istri kita, itu boleh-boleh saja, tidak terlarang, silahkan, ya. Bahkan banyak harta lebih bagus, ya, karena bisa bersedekah lebih banyak, bisa membantu lebih banyak. Bahkan kata Nabi SAW, engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih bagus, ya, daripada engkau meninggalkan mereka lalu kemudian nanti mereka meminta-minta kepada manusia, ya. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man ya'ul, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia menyia-nyiakan yang menjadi tanggung jawabnya. Anak dan istri kita adalah tanggung jawab kita. Orang yang menyia-nyiakan amanah ini maka dianggap berdosa oleh syariat kita. Karena itu mencari rezeki, mencari harta untuk keberlangsungan hidup ini boleh, ya, bahkan sebuah kewajiban bagi yang menjadi kepala rumah tangga. Tapi jangan sampai ini membuat kita lalai, ya. Kesibukannya dan obsesi hidupnya itu saja, ya, dari semenjak dia bekerja sampai mati, itu saja yang menjadi obsesinya dalam hidup. Karena itu jangan sampai dunia ini, jangan sampai berbanyak-banyakan ini, perdagangan dan perniagaan ini menjadi obsesi terbesar kita, ya. Nabi SAW katakan, ya, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang akhirat adalah obsesinya, tujuan terbesarnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kecukupan, ya, dia merasa cukup itu di hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah kumpulkan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia mendatangi padahal dia tidak mau, ya, tidak merencanakannya. Wa man kanatid dunya hammahu, dan siapa yang dunia adalah obsesinya, itu saja yang menjadi tujuan hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah jadikan kefakiran ada di hadapan kedua matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, dan Allah pecah belah urusannya, ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak didatangi dari dunia ini kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya, ya. Ini perbedaan obsesi, ya. Orang yang mencari
harta, rezeki, tapi obsesinya tetap akhirat, bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih kekal, maka dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Sampai melalaikan dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sampai melupakan dia bahwa dia nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dilihat di mana obsesi dan tujuan terbesarnya. Ya. Banyak sahabat-sahabat Nabi SAW yang kaya-kaya, tapi itu tidak membuat mereka lalai. Ya. Dalam tafsiran ayat ini disebutkan oleh banyak sahabat bahwa ketika mereka berjual beli, lalu kemudian datang waktu sholat, mereka tutup ya perdagangannya dan pergi ke masjid untuk sholat. Lalu sahabat Nabi SAW tersebut mengatakan, ayat ini turun, atau ayat ini adalah kepada mereka-mereka ini, mereka-mereka yang ketika datang waktu sholat mereka segera berhenti ya, dan mereka pergi beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, saya berjualan di pasar dan saya untung itu tiap hari 300 dinar. Kalau sekarang itu 1 dinar sekitar 4 juta, ya 4 juta kali 300 itu luar biasa. Setiap hari ya 4 juta kali 300 ya. Ini besar sekali ya keuntungannya. Bahkan 1,2 M ya, 1 miliar 200 juta ya kalau 300 dinar dengan nilai yang sekarang. Tapi ketika datang waktu sholat, itu tidak membuatnya dia lalai untuk segera pergi ke masjid dan pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Digunakan hartanya untuk berinfak fisabilillah dalam jihad. Dalam perang Tabuk luar biasa beliau menginfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang juga kaya, ya, menginfakkan setengah hartanya untuk diinfakkan di jalan jihad. Ya. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menginfakkan 1000 ekor unta ya, dalam perang Tabuk, dan seterusnya. Banyak sekali ya yang beliau infakkan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ma darra Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak akan membahayakan Utsman apa yang beliau lakukan setelah hari ini. Karena kenapa? Karena begitu besar pahala infaknya dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, punya banyak harta tapi tidak dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rijalun, ya laki-laki yang la tulhihim tijaratun wala bay'un, dari perniagaan dan jual beli. Ya. An dzikrillah, ya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir ini di setiap keadaan. Ya, ini kata kunci yang ketiga yang kita tadaburi, itu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah kegiatan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Ya. Dan semua itu terkumpul dalam salat. Ya, kita berzikir kepada Allah dengan hati, dengan kekhusyuan kita, dengan ta'zim kita kepada Allah, kita mengagungkan Allah, dan betul-betul fisik kita mengikuti itu. Ya, hati kita tunduk dan fisik kita sujud dan rukuk, yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir terbaik. Selain juga membaca Al-Qur'an merupakan zikir yang terbaik, zikir dengan lisan dan hati. Dan ketika kita sibuk, maka zikir dengan hati. Ya. Dan zikir ini everywhere, ya, dimanapun dan kapanpun. Zikrul qalbi, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza qadaytumus salata, jika kalian telah selesai menunaikan salat, melaksanakan salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, qiyaman, ya, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan bahkan ketika kalian rebahan, ya, berada di pembaringan kalian sedang istirahat, jangan lupa berzikir kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini di setiap keadaan, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perumpamaan antara orang yang berzikir yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati, ya. Orang yang hidup itu adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati adalah orang yang tidak berzikir. Nah, orang yang tidak berzikir inilah orang-orang yang lalai, ya. Mereka dilalaikan, ya. Mereka menjadi orang-orang yang lalai. Dan ketika lalai dan tidak berzikir, disinilah setan masuk, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 19, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Mereka dikuasai oleh setan, ya. Fa'ansahum dzikrallah, maka ini membuat mereka lupa terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dibalik, bahwa karena mereka lupa berzikir kepada Allah, akhirnya mereka dikuasai oleh setan. Karena memang zikir ini adalah benteng kita dari godaan-godaan setan, dari masuknya setan untuk mempengaruhi kita, ya, untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini menjaga kita. Zikir ini menjaga kita baik gangguan secara batin, ya, dan juga secara zahir dengan gangguan fisik, ya. Banyak jin yang menyakiti manusia secara fisik, ya. Ini zikir bisa juga menjadi benteng dari hal-hal tersebut. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjaga manusia untuk tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi digambarkan, ya, orang yang mati itu seperti orang yang tidak berzikir, ya. Tidak ada lagi kehidupannya. Hatinya kering, hatinya gersang, hatinya kosong. Kenapa? Karena tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zikrullah, ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah. Dan antara berzikir kepada Allah adalah iqamis shalah, ya, menegakkan salat, ya, menegakkan salat. Dan salat ini luar biasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, arihna bis shalah, istirahatkanlah kami dengan salat, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan istirahatnya, mendapatkan ketenangan batinnya, mendapatkan kenyamanan jiwanya ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang khusyuk meresapi kata demi kata yang dia ucapkan di dalam salatnya, ya. Mulai dari Al-Fatihah, ya, alhamdulillahirabbil alamin, sampai maliki yaumiddin. Dia betul-betul merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang menguasai hari pembalasan. Dia langsung merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itu Allah yang maha besar. Dia di bawah kendali dan kehendak Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan karena itu dia menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon. Dan permohonannya adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata demi kata dia resapi dalam salatnya, ya. Orang-orang yang lalai, ada juga orang-orang yang lalai yang salat, ya, tapi lalai dalam salatnya. Dia hanya bergerak-gerak saja dan qomat kamit saja. Dia tidak meresapi dan tidak memahami apa yang dia sedang baca, apa yang dia sedang ucapkan, bahkan apa yang dia pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya itu tidak diikuti dengan permintaan hati. Karena kenapa? Lalai, ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang sedang lalai. Kenapa, Pak? Karena sejatinya orang yang lalai ketika berdoa ini sejatinya dia sedang tidak meminta. Dia hanya qomat kamit saja, ya, mulutnya hanya bergerak-gerak saja tapi hatinya tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. An dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, ya, membayarkan zakatnya.
Orang yang sudah mengumpulkan harta yang banyak tersimpan selama setahun dan sampai pada nisab tertentu, maka dia tidak lupa zakatnya. Dia bagikan zakatnya, dia bayarkan zakatnya sebagai penyucian terhadap harta tersebut. Karena kata Allah Subhanahu wa taala bahwa wa fi amwalika haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya, pada hartamu itu ada hak. Ya, ada haknya orang yang meminta dan yang mahrum, yang malu-malu meminta. Ya. Orang yang terhalangi dari rezeki itu ada haknya mereka. Ya. Makanya itu orang yang tidak mau berinfak dan membayarkan zakatnya, nanti hartanya itu akan dijadikan besi yang panas yang akan menyetrika mereka, menyetrika punggungnya, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena disimpan-simpan terus, dipendam dan ditumpuk-tumpuk terus untuk memperbanyak harta dan tidak membayarkan haknya, yaitu dengan berzakat. Ya. Lalu kemudian yang terakhir di sini yang kita tadabburi adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini laki-laki yang tidak dilalaikan dari tijarah dan bai', ya, tidak dilalaikan dari perdagangan dan jual beli, dari berzikir kepada Allah, dari menunaikan salat, ya, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Salah satu sebabnya adalah karena mereka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Karena mereka takut akan satu hari di mana mata dan hati akan terbolak-balik pada hari tersebut. Ya. Mereka selalu ingat, ya, akan hari perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, kita pada saat ini sedang melangkah menuju hari-hari itu. Sedang melangkah menuju detik-detik itu, ya, detik-detik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pada saat ini berusia 30, 40, misal yang berusia 40 tahun, kalau ditakdirkan ajalnya nanti pada usia 45 tahun, berarti tinggal 5 tahun lagi jatah hidupnya di dunia. Sehingga berarti semakin dekat pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sadar atau tidak sadar, ya, semua orang akan beranjak dari kehidupan ini dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak lalai itu selalu mengingat hari-hari ini, ya. Karena itu Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan Bani Israel, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka selalu dengan hari-hari perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Fatihah, ya, kita selalu diingatkan Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan, hari kiamat, ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Pada hari itu disifati di sini yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Pada hari di mana hati dan mata itu terbolak-balik, ya. Hari yang sangat mencekam dan mengerikan, ya. Dalam setiap fase-fase hari kiamat itu, ya. Bahkan mulai dari dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburnya, ya, ada api yang menggiring manusia menuju tempat dikumpulkannya mereka, yaitu padang mahsyar, digiring oleh api yang besar, ya. Sebagian ada yang dimakan oleh api, lalu kemudian mereka kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar semuanya, ya. Bahkan sebelum dimulai perhitungan, mereka menunggu dengan penantian yang begitu panjang, 50.000 tahun, ya. 50.000 tahun itu di bawah teriknya panas matahari, ya. Kita kalau berada di siang bolong saja 1-2 jam itu sudah sangat berkeringat dan kepanasan dan tersiksa, apatah lagi 50.000 tahun. 1-2 jam tadi itu di dunia, matahari yang jaraknya jauh dari kita, ya, itu sudah kepanasan. Bagaimana lagi dengan hari kiamat ketika matahari itu berada di atas kepala kita, sejarak 1 mil, ya. Makanya sangat kepanasan manusia, berkeringat mereka sampai tenggelam dengan keringatnya. Ini hari yang mencemaskan, hari yang menakutkan, ya. Mereka selalu ingat dengan posisi mereka nanti, bagaimana nanti posisinya di hari itu, bagaimana nanti keadaannya, dan bagaimana nanti hasil akhirnya. Ini yang membuat mereka khawatir. Apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah akan dimasukkan ke dalam neraka?
Apakah akan diazab? Ini, ya. Ini yang membuat mereka sadar. Ini yang membuat mereka semakin bertambah keimanannya. Ini yang membuat mereka tidak lalai dari berzikir, tidak lalai dari salat, dan tidak lalai dari membayarkan zakatnya. Ya. Belum lagi ketika dimulai perhitungan, ya, luar biasa, hisab, lalu mizan, ketika ditimbang amalan-amalan kita, ya. Lalu kemudian melewati jembatan, ya, jembatan yang ditaruh dan dipasang di atas punggung neraka jahanam. Melewati itu, lalu kemudian setelahnya adalah surga. Banyak yang terjatuh, ya, di jembatan itu. Bahkan perkataan para rasul ketika melewati jembatan itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Para rasul saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan. Bagaimana lagi dengan manusia-manusia yang di bawah derajatnya para rasul, ya. Kalau mereka-mereka yang manusia-manusia mulia tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan, maka bagaimana lagi dengan kita-kita ini yang derajat kita tidak sampai pada derajat mereka, para manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari yang menegangkan, ya, sangat banyak di dalam Al-Qur'an penggambaran tentang hari ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa. Dan kalau kita lihat juz 29, juz 30 banyak sekali bercerita tentang hari kiamat. Ya, di antaranya ini, ya. Kondisi pada hari itu membuat manusia yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, bahkan dia lari dari ibu dan ayahnya. Ya, saudaranya, ibu dan ayahnya ditinggal. Wa sahibatihi wa bani, dia pun lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing manusia pada hari itu memiliki kesibukan sendiri-sendiri, sehingga tidak peduli lagi kepada ayah ibunya, kepada istri anaknya, kepada saudaranya. Yang penting saya selamat, yang penting saya aman. Mau mereka bagaimana, itu urusan mereka. Ini kondisi manusia pada hari itu. Bagaimana bisa selamat, ya, selamat dulu, ya, pada hari tersebut. Sangat luar biasa, ya, sangat mencekam pada hari itu. Betul-betul kita dibuat terperanjat, ya, dibuat gelisah, ya, dibuat takut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul nampak kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, karena tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang samar-samar. Bahkan pada hari penantian itu, ketika manusia sudah sangat dalam kepayahan yang luar biasa, semuanya memohon kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta kepada Allah agar dimulai hisabnya, dimulai perhitungannya, ya. Belum dimulai perhitungan saja mereka sudah merasa luar biasa kepayahannya, sehingga mereka sepakat untuk pergi menemui Nabi Adam. Mungkin barangkali Nabi Adam bisa berbicara kepada Allah untuk memulai perhitungannya. Tapi Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa. Lalu kemudian mereka pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan, saya tidak bisa. Mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan, saya tidak bisa. Mereka pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan, saya tidak bisa. Mereka pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa juga mengatakan, saya tidak bisa. Semua para nabi ini tidak bisa menolong mereka, ya, sampai mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita lah yang diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Syafaatnya apa? Untuk memulai perhitungan. Baru untuk memulai perhitungan. Belum hisabnya, belum mizannya, belum nanti di haud dan telaganya Nabi SAW, di mana banyak orang yang diusir dan dihalangi dari telaga tersebut, ya. Belum nanti sirat, dan apatah lagi neraka yang luar biasa pedihnya siksa tersebut. Ini hari yang membuat orang-orang yang beriman ini tidak lalai dari urusan-urusan duniawinya. Urusan-urusan duniawi boleh saja, bahkan itu diantaranya adalah kewajiban seperti mencari nafkah, tapi ini hanya untuk menyambung hidup saja. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, dan tujuan tertinggi kita adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan dan rahmatnya sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya,
tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifat laki-laki yang tidak dilalaikan oleh dunia. Inilah mungkin ya sedikit tadabbur dari satu ayat di surat An-Nur, tepatnya di ayat yang ke-37. Semoga bermanfaat tadabbur kali ini. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.